Selanjutnya untuk perawatan AC yang depan ya. Jadi dari pabrikan Isuzu itu unit sudah disiapkan saklar. Di sini juga sudah ada blower aslinya. Nah, ini blower bawaan dari Isuzu dan itu kita pakai ya. Kita pakai supaya konstruksi yang di dashboard ini tetap orisinil, tidak kita modifikasi dan sebagainya. Kita akan buka dulu cara mencucinya. Ini yang depan juga mudah, kita hanya buka tutup samping kiri ini, tandem wiper sama blower, sudah kelihatan AC-nya, langsung bisa kita cuci. Tidak perlu buang freon, tidak perlu bongkar evap. Ini kita lepas motor blowernya ya. Di sini sudah kelihatan evapnya. Ini pakai evap original Denso. Dan untuk perawatan ya ini tinggal kita cuci saja, jadi cukup mudah. Maka ini bisa dikerjakan sendiri. Ini kita cuci ya. Ini. Untuk pembuangan juga sudah kami siapkan, nanti pembuangan airnya di sini. Nah, ini. Cukup mudah sekali karena kita memakai blower orisinilnya dari Isuzu. Ini kabel set juga orisinil. Beda kalau kita memakai evap A3. Jika evap ya. Nah, kalau pemasangan memakai evap A3 seperti ini, maka blower ini harus dilepas. Dan ini pemasangannya di dalam sana ya, dalam dashboard yang tengah. Ini repotnya kalau mau perawatan AC. Jadi kalau mau nyuci AC ini harus dibongkar dulu. Berarti pipa dan selang freon ini juga harus dilepas. Nah, di situ akan timbul biaya untuk pengisian freon, oli dan juga jasa ya. Karena ini kan kalau sampai bongkar-bongkar evap harus dikerjakan di bengkel AC. Itu yang pertama. Jadi pertama, kekurangannya kalau pakai A3 ini biaya perawatan cukup besar. Yang kedua, kalau pakai ini masang di sini, ini biasanya mentok di rumah sekring ini, sehingga ini agak terdorong ke luar. Tutup ini mudah lepas, kendalanya itu. Dan juga airnya kadang netes ini karena posisinya yang agak berdiri kalau masang. Kalau dipasang miring sudah pasti nggak bisa karena mentok rumah sekring ini. Maka dari Darren Teknik, ketika sudah disiapkan blower orisinal dari Isuzu dan kabelnya, maka ini kita pakai supaya AC ini mudah perawatan. Kalau nyuci ya tinggal dibuka ini, tinggal semprot itunya. Cukup mudah sekali ya untuk perawatannya. Untuk evap belakang, ini desain dari kami yang mana evap ini mudah dalam perawatan. Kemudian ini bahannya dari aluminium boxnya, dan di dalam itu ada blower high speed. Supaya anginnya bisa kenceng, maka kita pasang blower high speed. Ini kita praktekkan cara untuk perawatan. Jadi perawatan bisa dikerjakan sendiri, tidak perlu ke bengkel AC, tidak perlu nyari mekanik. Contohnya seperti ini. Jadi kita buka tutupnya AC, sudah kelihatan AC-nya. Kemudian kita kasih ini sekat supaya airnya nggak tumpah waktu mencuci. Ini langsung kita cuci. Nah, langsung kita semprot seperti ini. Cukup mudah sekali untuk perawatan ya. Jadi cukup menghemat, tidak udah ke bengkel AC. Kemudian untuk airnya udah kita siapkan jalur di sini. Nah, ini sudah keluar ke sini untuk airnya pembuangan. Sangat mudah sekali untuk perawatan AC DT 4000i dan 5000i.
Oke. Masuk 2 unit. Ini dari karoseri Adi Putro langsung dikirim ke sini. Miliknya Samitra Transportasi Nusantara. Halo sobat bengkel Deren Teknik AC. Kali ini kami ada beberapa pasangan unit. Ini masih tersisa 4 unit ya untuk pemasangannya. Ada unitnya Primasari. Primasari ini dari Wonogiri. Unit baru Giga Euro 4. Karoserinya Hartono Putra. Kemudian tipe bodinya Haider. Ini AC-nya memakai GT 5000i. Kemudian sampingnya ada unitnya Samitra Transportasi Nusantara. Ini sekali masuk langsung 2 unit dari Semarang. Tipenya Giga Euro 4 dengan karoseri Adi Putro. Kemudian AC yang terpasang ini DT 4000i. Ini kita dapat rekomendasi dari Zirang Semarang, Zirang Ahmad Yani Semarang. Ini ordernya dari Pak Riki. Pak Riki itu udah order puluhan unit ke kita. 2 unit DT 4000i semua. Ini proses finishing. Kemudian ini ada 1 unit Giga Euro 4 juga, karoserinya ini Hartono Putra. Repeat order dari Karya Mas di Blitar. Jadi dulu itu udah pasang 1 unit DT 5000i. Kemudian ini nambah lagi 1 unit. Setelah nyoba DT 5000i, unit yang kedua masih tetap pakai DT 5000i. Selanjutnya kita akan mereview untuk pemasangan pada unit Samitra dari Semarang ini ya. Kita akan review untuk pemasangannya seperti apa. Kita akan mulai untuk Samitra yang warna hitam ini. Jadi untuk microbus NLR BLX itu bodinya cukup besar. Kalau kita bandingkan dengan yang macan, yang pendahulunya cukup besar. Maka dari itu kenapa harus memakai AC DT 4000i, minimal DT 4000i untuk microbus Euro 4 ini, atau bisa pakai 5000i. Pakai 4000i udah lebih dari cukup karena spek kita memang kita desain untuk microbus NLR. Dan juga kalau kita lihat unit-unit sekarang itu bisa di seat sampai 22. Jadi kenapa AC-nya harus yang super dingin? Tolong diperhatikan untuk teman-teman yang beli unit. AC-nya speknya dilihat, kompresornya pakai tipe apa, kemudian sudah pakai super cooler apa belum, blowernya high speed apa tidak. Jangan sampai nanti sudah beli unit tapi dipakai kurang maksimal dan harus upgrade. Tentunya kalau kita upgrade juga ada biaya. Tapi kalau kita pasang DT 4000 ini, sekali pasang ya langsung cari duit, langsung bisa dipakai kerja, tidak usah upgrade. Ini komponen yang kita pasangkan di unit Samitra ini ya bos. Selanjutnya kita akan mereview untuk pemasangan pada unit Samitra Transportasi Nusantara ini ya, dari Semarang dengan AC-nya DT 4000i. Kita review untuk di bagian ruang mesin. Nah, di sini LF Giga Euro 4, kompresornya posisi di sebelah kanan. Kompresornya kita pakai Denso orisinil AS20. Ini sudah terbukti cukup kuat dan dingin ya untuk microbus. Jadi saran saya kalau microbus itu AC-nya pakai, kompresornya pakai S20, jangan yang 17. Nanti kalau yang 17 dinginnya nggak bisa maksimal.
Kemudian magnet clutch juga orisinil, pemasangan kita bikin yang rapi. Untuk kabel-kabel kita bungkus pakai selongsong seperti ini supaya aman. Kemudian untuk fan belt usahakan pakai yang gigi. Kemudian untuk di alternator ini pakainya A52. Ini untuk di bagian kompresor. Kemudian selang ini memang sengaja kita bikin lewat jalur atas selangnya supaya selangnya aman dan awet. Kalau lewat bawah itu takutnya nanti terjadi gesekan yang bisa berakibat selangnya bocor. Nah, ini untuk selang-selangnya itu kita bungkus dengan peredam panas. Kemudian untuk alternator sendiri kita pakai orisinilnya Mitsubishi dengan kapasitas 120 ampere 12 volt untuk alternatornya. Dan yang gak kalah penting itu bracket. Untuk bracket ini kita desain sendiri, jadi selangnya ini bebas, tidak kena gesekan dengan bracket alternator. Karena kalau selang ini sampai kena gesek dengan bracket, kalau sampai bocor mesinnya bisa overheat. Jadi ini untuk setelan atas itu kita bikin sendiri dari belakang ya, set supportnya. Kabel juga kita bikin yang rapi seperti ini kabel-kabel. Selanjutnya untuk pemipaan, jadi pemipaan ini dari depan itu kita pakai pipa nyambung ke tengah ini ya. Ini dari sini pakai pipa aluminium karena standarnya DT4000 itu pakai aluminium. Untuk evap depan sendiri ini pakai orisinil Denso berikut ekspansi. Kemudian untuk kelistrikan, nah ini yang cukup menarik. Sekarang kita bikin yang paling mudah. Jadi untuk mengecek tinggal kita lihat dari bawah sini. Nah ini kelistrikannya seperti ini. Sudah ada petunjuk masing-masing fungsinya. Kemudian untuk di bagian kondensor, jadi dari karoseri ini sudah disiapkan sendiri tempat untuk kondensornya. Kebetulan kalau Adiputro itu berada di samping kiri tengah. Ini kondensor kita pakai kondensor multiflow yang kapasitas pendinginannya cukup besar. Kemudian bracket juga kita bikin yang kuat ya. Jangan sampai bracketnya nanti gogrok atau lepas atau patah, nanti sangat fatal. Ini instalasi pipanya. Kemudian untuk extra fan ini kita pakai yang high speed, cukup kencang ini extra fan-nya supaya pendinginannya bagus. Kemudian ini instalasi pipa kita bikin yang rapi dan kita pasangkan super cooler di sana. Nah ini super cooler supaya pendinginannya cepat ya. Kemudian untuk filter dryer sendiri ini kita pakai filter dryernya AC base supaya awet dan juga dinginnya maksimal. Selanjutnya untuk pemipaan, nah ini kerapian kita utamakan. Jadi kita masangnya serapi mungkin seperti ini. Ini untuk pemasangan AC-nya DT4000i. Ini untuk kabel-kabel juga kita bikin yang rapi seperti ini ya. Selanjutnya untuk di bagian dashboard ya. Jadi ini kita kontak dulu. Di sini ada digital voltmeter. Ini fungsinya untuk mengetahui voltase pada aki AC. Kemudian ini saklar utama, lampu kontrol pengisian, dan ini saklar untuk AC belakang. Lampu ini fungsinya sama dengan ini, gambar aki ini. Kalau ini untuk aki AC atau untuk alternator mesin, dan ini kita fungsikan untuk alternator AC. Jadi pada saat kita nyalakan, ini kontrolnya harus mati seperti ini, dan ini juga harus mati. Kalau sudah gini, AC siap kita nyalakan. Kemudian untuk pengaturan suhunya bisa disetting di sini. Tinggal sesuai permintaan, mau dibikin berapa derajat bisa.